Iya, error sumpah. Saya ini. Nulis. Ini biar saya aja ya yang buka slide-nya ya. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ini kalau saya bikin slideshow, apa namanya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Halo Pak. Pak. Ya, silakan ya. Ya, punten Pak, tadi jaringannya agak sedikit kurang bagus. Apa udah bisa? Udah bisa, udah kedengeran Pak. Mohon izin suara saya. Halo. Jelas Bang, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dede Solihin dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan dari dimensi sistem informasi dan aset komplementer, analisis dan pengembangan sistem informasi manajemen. Di sini kami dari kelompok 3, di mana saya sendiri Maulana Hasan, yang teman-teman yang lain bisa cek sound ya. Ada Ferdiansa Saputra, Ya, ada Fikri Abdullah, hadir. ada Firda Azizah, ada Arman Putra Gulo, Hadir. ya, ada sama Ais Fernandes. Hadir. Oke. Mohon untuk slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi dan komplementer itu, di mana sistem informasi yang sudah kita ketahui dimulai dari kumpulan komponen yang saling berhubungan dengan mengumpulkan atau mendapatkan, di mana sistem informasi itu bisa memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi atau untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Jadi sistem informasi ini adalah penting dalam sebuah organisasi, perusahaan ataupun perkembangan bisnis. Ada aset komplementer atau aset kelengkapan, di mana ini adalah aset yang diperlukan untuk mengeksploitasi inovasi baru dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi sistem informasi dan komplementer ini sangat berhubungan satu sama lain untuk bisa mengembangkan sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. Di sini ada dimensi dari sistem organisasi, ada 3, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Warnanya hitam, Pak. Oke, dari organisasi, apa sih organisasi itu? Di mana organisasi adalah sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Di sini ada elemen. Ada apa sih elemen dalam sebuah organisasi itu? Pada sistem informasi manajemen ada hierarki organisasi, ada keahlian fungsional, proses bisnis, dan budaya dan politis. Di sini ada lanjutannya, yaitu ada elemen manajemen. Manajemen itu adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Itu fungsinya manajemen dalam sistem otomasi manajemen. Di sini ada elemennya. Elemen itu adalah otomatis ada kepemimpinan,
ada strategi yang dibuatnya, dan analisa dari keperilakuan dari manajemennya sendiri. Yang ketiga ada teknologi informasi, di mana teknologi informasi ini adalah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perusahaan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengelola, mewakili sumber daya yang dapat dibagi ke seluruh organisasi dan membantu infrastruktur teknologi informasi. Ada 3 elemen dalam sebuah sistem teknologi informasi, yaitu ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan teknologi jaringan dan komunikasi. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Herman Putra Gulat. Ya, mohon izin untuk melanjutkan dari presentasi Hasan. Kita masuk ke slide 5 itu perspektif bisnis atas sistem informasi. Sistem informasi adalah alat penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau menurunkan biayanya dengan memberikan informasi yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Kemudian kita lanjut ke aset komplementer. Aset komplementer adalah aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya, atau bisa disebut juga aset komplementer atau aset pelengkap ini diperlukan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, contohnya itu aset komplementer apa sih? Di sana ada PT KAI ya, kita ngambil contoh PT KAI. PT KAI ini kita klasifikasikan untuk aset komplementernya, yaitu ada rel kereta api, lokomotifnya, petugasnya, dan struktur pengaturan yang mengatur dan mengawasi pengguna dari kereta api itu sendiri. Contohnya itu strukturnya itu seperti lampu lalinnya ya, lampu lalin kereta api. Nah, setelah kita klasifikasi itu, untuk apa untuk apa klasifikasi aset komplementer ini? Untuk menciptakan nilai atas kereta api, maka membutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri. Nah, kemudian tanpa adanya aset komplementer, nilai investasi atas kereta api tidak akan memiliki nilai, karena tanpa adanya aset komplementer, kereta api tidak dapat digunakan. Kemudian lanjut ke perusahaan yang tidak berinvestasi, menggunakan aset komplementer akan mendapatkan nilai pengembalian yang kurang atau tidak ada sama sekali atas investasi teknologi informasinya. Nah, aset komplementer SIM atau sistem informasi manajemen pada organisasi, yaitu terletak pada budaya organisasi, model bisnis, tim pengembang sistem informasi yang tepat. Pada manajerial itu ada pada dukungan manajemen senior, program pelatihan, insentif. Nah, kemudian pada sosialnya itu ada pada infrastruktur, hukum, dan peraturan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Fikri Abdullah. Nah, di sini saya akan meneruskan dari Saudara Fikri, yaitu ada aset komplementer dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu pertama ada aset organisasi, di mana aset organisasi itu yaitu budaya organisasi yang menunjang terciptanya efektivitas dan efisien. Terus ada model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, wewenang yang terdesentralisasi, dan pengambilan keputusan yang terdistribusi. Yang kedua yaitu ada aset manajerial, didukung manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi, informasi, dan perubahan insentif atas inovasi manajemen. Ada kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, ada program pelatihan untuk peningkatan kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Juga ada budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan. Untuk yang ketiga, aset sosial, infrastruktur, internet, dan telekomunikasi. Terus ada program pendidikan, pengayaan TI yang meningkatkan, dan pengetahuan komputer karyawan standar baik sektor pemerintahan maupun swasta. Terus ada hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil.
ada perusahaan teknologi dan jasa peradaan berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Terus di sini ada contoh sistem informasi, yaitu ada sistem reservasi pesawat terbang, dan ada sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, ada sistem biometrik, ada sistem pos atau point of sale. Di sini juga ada sistem telemetri dan ada sistem berbasiskan kartu cerdas, ada sistem yang dipasang di tempat publik dan juga sistem layanan akademis. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sifat sistem informasi. Sifat sistem informasi dibagi menjadi 2. Tidak harus kompleks, bisa saja menggunakan sebuah komputer. Nah, untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Saudara Herman. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Ada beberapa macam tantangan manajemen yang dihadapi. Salah satunya yaitu tantangan investasi dalam informasi, ada juga tantangan strategi bisnisnya, tantangan globalisasi, tantangan infrastruktur teknologi informasi, kemudian tantangan tanggung jawab dan pengawasan, artinya etika dan keamanan juga. Kemudian pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi ada tiga macam. Contohnya salah satunya itu pendekatan teknis. Contohnya ilmu komputer yang fokus pada akses penyimpanan data. Kemudian riset operasi fokusnya pada praktek manajemen. Ada juga pendekatan perilaku. Contohnya ahli sosiologi mempelajari keterkaitan individu. Kemudian ada ahli psikologi mempelajari keterkaitan dengan pola pengambilan keputusan. Ada juga pendekatan ketiga yaitu pendekatan lain, sistem sosioteknik. Sistem informasi manajemen menggabungkan tataran teoritis dari ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Juga menekankan pada isu keperilakuan yang diangkat oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Kemudian ada beberapa peran strategi sistem informasi manajemen, yaitu salah satunya meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Artinya dapat menurunkan biaya operasi, dapat meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa. Kemudian meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Kemudian peran yang kedua memperkenalkan inovasi bisnis dengan cara produk atau jasa yang baru. Pasar dan usaha juga dengan inovasi yang baru. Produksi, distribusi, atau proses lain dengan inovasinya yang baru. Kemudian membangun sumber informasi strategis. Artinya dapat menghasilkan database strategis dan penggunaan teknologi informasi dalam strategi dan peningkatan kapabilitas organisasi. Kemudian peran SIM pada pengambilan keputusan di dalam organisasi. Salah satunya itu pemahaman, artinya proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara yang khusus. Kemudian perancangan atau desain dapat membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan alternatif. Kemudian pemilihan. Sistem informasi manajemen menjadi paling efektif apabila hasil-hasil perancangan disajikan dalam bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ice. Baik, saya lanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Herman tadi ya. Pada dasarnya, peranan sistem informasi manajemen tersebut pada proses pemahaman yang menyangkut penelitian lingkungan untuk kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Istilah pemahaman di sini mempunyai arti sama dengan pengenalan masalah. Kemudian pada proses perancangan serta pada proses pemilihan, sering orang menyatakan bahwa komputer akan mengambil keputusan. Ini merupakan suatu pernyataan yang salah kaprah.
dan tidak mengetahui letak peranan komputer serta bagaimana suatu proses pengambilan keputusan dilakukan. Keputusan sebenarnya hanya dapat diambil atau dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, dukungan SIM. Pada tahapan penelusuran dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak untuk penelusuran masalah. Pada tahapan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mencari atau menyaring keadaan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, untuk menunjukkan adanya peluang dan masalah. Selanjutnya, tentunya di SIM ini tadi ada juga yang namanya peluang dan juga ada yang namanya masalah ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sampaikan jenis-jenis peluang atau masalah yang ditemukan pada tahap penelusuran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama untuk peluang terlebih dahulu, yang pertama itu dapat peluang untuk laba, dan yang kedua peluang untuk pengurangan risiko masyarakat, dan yang ketiga ada peluang untuk pelayanan. Selanjutnya mengenai masalah ataupun risiko ya teman-teman. Jenis-jenis peluang atau masalah yang ditemukan pada tahapan penelusuran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu masalah. Masalah yang akan terjadi biasanya masalah yang mempengaruhi permintaan akan barang ataupun jasa. Masalah yang kedua itu ada masalah yang mempengaruhi prestasi. Dan yang ketiga adalah masalah risiko. Nah, sistem informasi untuk mengidentifikasi peluang atau masalah memerlukan unsur sebagai berikut, yaitu berbasis data, basis data masyarakat, basis data lingkungan pesaing, dan basis data intern organisasi. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Saudari Firda ya. Mungkin silakan Mbak Firda. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh saya. Sistem informasi untuk mengidentifikasi peluang atau masalah memerlukan unsur sebagai berikut. Pengolahan dan penelusuran terstruktur yang kontinu, penelusuran terstruktur yang khusus, penelusuran tidak terstruktur yang khusus, dan penelusuran tidak terstruktur yang khusus memerlukan kemampuan SIM untuk menyediakan sarana pencairan kembali data-data secara langsung atau online. Sistem informasi untuk mengidentifikasi peluang atau masalah memerlukan unsur sebagai berikut. Ada keluaran yang langsung untuk perangkat lunak tahapan desain, keluaran yang menyatakan desain keputusan, keluaran yang menyatakan langkah pilihan keputusan yang harus diikuti, dan keluaran yang menyatakan suatu pemecahan atau peluang yang mungkin tetapi tanpa indikator-indikator tindakan mendatang. Peluang baru dengan teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan saat ini memiliki peluang untuk menciptakan website yang reliable dan strategi-strategi yang dapat mendukung e-commerce dan e-business. Lebih mendalam, pendapatan, liabilitas, reputasi, kesan, merek-merek, dan bahkan kemampuan perusahaan untuk bertahan. Pengembangan sistem informasi yang baru membutuhkan suatu perencanaan sistem teknologi informasi. Peluang baru dengan teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi yang baru membutuhkan suatu perencanaan sistem teknologi informasi. Pembuatan perencanaan strategis sistem teknologi informasi adalah sebagai langkah awal dalam membuat perencanaan sistem teknologi informasi. Pada tahap awal penelitian dilakukan studi literatur tentang sistem informasi